البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 36 dari pembahasan adab. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsul khamis. Pelajaran yang kelima, wa min adabil wudu. Termasuk dari adab-adab wudu, anta ghsila a'dha al-wudu'i jayyidan. Yaitu engkau mencuci anggota-anggota wudu dengan baik. Yang bagian dicuci, yang bagian diusap ya diusap. Yang diusap yang mana? Kepala dan telinga. Iya, kepala dan telinga itu. Wala tangsal aqibain. Dan jangan lupa aqibain, yaitu dua tumit. Jangan sampai tumit lupa masih kering, misalkan terutama di musim dingin yang kering seperti di Yaman. Kadang karena tergesa-gesa ada sebagian yang lupa masih kering dia. Kita sudah merasa mencuci tapi tahu-tahu ada yang airnya itu melewati dia karena kulitnya terlalu kering. Terkadang terjadi yang seperti itu. Nah, dicuci dengan baik. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan untuk tumit-tumit disebabkan karena neraka. Yaitu tatkala beliau melihat sebagian sahabat itu ketika mencuci ada yang bagian tumit yang masih yaluh, yaitu masih nampak kering. Maka Nabi bersuara dengan keras, asbighul wudu, sempurnakan wudu, wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan untuk tumit-tumit karena neraka. Menunjukkan ini dosa kecil kah dosa besar? Iya, dosa besar sampai diancam neraka kalau wudunya tidak betul. Muttafaqun alaih. Iya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal aqib huwa muakharatul qadam. Telapak kaki bagian belakang. Iya, tumit. Bagian yang paling keras istilahnya itu ya. Kalau diurut untuk refleksiologi ya, ini paling keras, paling perlu tenaga besar. Kemudian wa an Laqit ibni Sabirah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu. Laqit bin Sabirah berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya tentang wudu. Qal asbighil wudu, sempurnakan wudu. Wa khallil bainal asabi', dan sela-sela di antara jari jemari. Isbaghul wudu ini wajib, karena kalau tidak ya terancam api neraka. Adapun masalah menyela-nyelai jari jemari ini mustahab, yaitu apa, jarinya betul-betul biar airnya itu sampai ke pergelang ke sela-sela jari. Terutamanya kata para fuqaha yaitu jari-jari kaki. Mungkin ada sebagian yang jarinya itu agak menempel, dikhawatirkan ada air yang tidak berjaya meliputi semuanya, maka dibantu dengan disela-selai pakai jari kita. Adapun kalau tanpa itu pun dia air sudah sampai semua, maka itu sudah sah. Kalau ternyata air tak mampu masuk kecuali dengan cara itu, berarti hukumnya jadi wajib menyela-nyelai itu. Intinya agar air itu sampai ke semua bagian ya. Khalil yaitu masukkan ke sela-sela. Khallala yaitu menyusup. Menyusup ya atau menyerlah menyusup di antara jari jemari itu. Jari jemari kaki ke tangan. Semua. Yang penting masih punya jari. Kalau tak ada jari, insya Allah senang. Tapi tak ada jari kita sedih malah ya. Iyalah. Intinya agar air itu betul-betul sampai ke bagian yang wajib terkena air wudhu. Wa baligh fil istinsyaq, dan hendaknya engkau bersungguh-sungguh di dalam istinsyaq. Istinsyaq itu apa ya? Istinsyaq apa istinsyaq?
Iya, menghirup air ke dalam hidung. Baik. Tapi kemudian tentunya dibuang lagi istingsar. Bersungguh-sungguh illa antakuna shaima, kecuali jika engkau berpuasa. Kalau berpuasa jangan menghirup sungguh-sungguh. Dikhawatirkan nanti air masuk ke dalam rongga hidung, kemudian masuk ke perut. Baik. Maka para ulama berselisih pendapat apakah bersungguh-sungguh dalam menghirup air ini ke dalam hidung ini wajib atau mustahab. Jumhurnya mengatakan mustahab. Baik. Intinya apa? Sunnah muakkadah, tidak sampai wajib menurut jumhur. Adapun jika puasa, maka jangan sampai dihirup kuat-kuat. Baik, rawahu Tirmidzi, ya hadisnya sahih. At-taqwim, penilaian yang pertama, hal taghsilu a'dha al-wudu'i jayyidan. Apakah Anda mencuci anggota wudhu dengan baik? Halim. Na'am, aghsilu a'dha al-wudu' jayyidan. Yang kedua, udkur haddal wajh. Wah, di dalam matan tak disebut. Tapi insya Allah sudah pernah diceritakan yang seperti ini. Sebutkan batasan-batasan wajah. Wa hal taghsiluhu jayyidan. Apakah Anda mencucinya dengan baik? Siapa? Ismail. Istilahnya kalau yang atas sampai mana atas? Iya, sampai apa? Tempat tumbuhnya rambut yang biasa, bukan yang sedang kena penyakit kah atau apa. Kalau kanan kiri sampai mana? Iya, sampai ke batas telinga ini yang sebagian bilang cuping atau apa ini, daun telinga yang kecil. Entah daun atau apa ya panggilnya ya. Indeng desa sama berarti ya cupingnya. Kalau bawah sampai mana? Iya, dagu sampai zakon ini. Iya, tayyib. Mencuci dengan baik, insya Allah jawabannya ma'ruf. Ya. Kalau lebih dari sini masih sampai muka, sampai kepala. Ulama berselisih pendapat, apakah kita disunahkan mencuci lebih dari itu? Jumhur mengatakan tidak disunahkan. Bagian yang lain itu adalah diusap kalau atas. Baik. Jadi cukup sampai wajah saja, sampai batas-batasnya. Sisanya dohirnya adalah apa? Mengusap. Ya. Tapi kalau terlebih boleh ketahuan. Kalau lebih kenapa? Kalau terlebih Insya Allah nggak masalah. Tidak bermaksud berlebihan. Kalau sengaja berlebihan ya masuk ke dalam masalah israf, yaitu berlebihan memakai air. Yang ketiga, idza kunta talbasu sauban, jika Anda memakai pakaian wa kammuhu dayyiq, ternyata lengannya itu sempit, mungkin bagian depan sempit gitu ya, misalkan kemudian apa ini, fahal taftahu kammah, maka apakah Anda akan membuka lengan baju itu litaghsila almirfaqain, maksudnya membuka, mungkin maksudnya adalah tahsir, seperti di sebagian riwayat hadis, yaitu apa, menyingkapkan, menarik ke belakang untuk mencuci kedua siku. Siapa Ahmad jawabannya apa? Iya, kalau masih memungkinkan iya. Tapi kalau sempit seperti di dalam seperti apa jubahnya Nabi dalam hadis Mughirah bin Syu'bah riwayat Bukhari Muslim itu, karena lengannya sempit ternyata, maka Nabi tidak mampu untuk menarik ke belakang. Akhirnya apa? Tangannya yang dimasukkan. Lalu beliau mencuci dari bawah. Tangannya dikeluarkan dari bawah untuk dicuci. Jadi tidak ada udzur untuk siku, harus dicuci selama masih memungkinkan. Tak mampu dari cara biasa ya pakai bawah, terutama kalau dia tebal ya, tebal lebih susah lagi untuk dising-singkan. Ini yang nipis-nipis biasanya senang. Kalau jaket-jaket susah. Ya sudah, tangan kita masukkan, kemudian kita cuci dari bawah istilahnya. Baik. Kemudian yang keempat, idza tarakta buqa'atan shaghirah, jika Anda meninggalkan, yaitu membiarkan, menyisakan, buqa'ah yaitu suatu tempat atau suatu bagian yang kecil, fi udwin min a'dha'il wudu, di salah satu dari anggota wudu, biduni ghusl, tanpa mencucinya, fahal yasihu wudu'uk, apakah wudu'mu itu sah? Jawabannya apa? Ya, jawabannya tidak sah. Berdasarkan hadis tadi itu Abdullah bin Amr,
bahwasanya sekedar apa? Bagian sedikit saja dari tumit ada yang tidak tercuci ternyata diancam dengan api neraka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak tahu, insya Allah dimaafkan, wudhunya tidak sah, tapi dia tidak dosa, namanya tidak tahu. Tidak tahu, insya Allah dia tidak berdosa. Cuma bagi teman yang tahu harus bagi tahu. Seperti ini, para sahabat tidak tahu, tapi Nabi langsung mengingatkan, tidak dibiarkan untuk keliru. Kenapa? Apa? Udhun anggota, iya, anggota wudhu. Yang kelima, bimadza tawa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti tawa'ada? Dijamin belum tahu. Taib. Tawa'ada itu sama dengan au'ada, yaitu mengancam. Yang belum dipahami tulis tuh. Taib. Tawa'ada artinya mengancam. Dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam alladzina la yutimmuna wudu'ahum, orang-orang yang tidak melengkapkan wudu mereka. Nabi mengancam dengan apa? Penjara atau pukulan? Iya, dengan neraka. Naudzubillah, lebih mengerikan lagi. Baik. Yang terakhir di sini, hal tatafaqqadu mirfaqaik, apakah engkau memeriksa kedua sikumu? Gimana caranya ya? Ditengok baik-baik, diperkirakan, oh ini sudah basah misalkan, atau oh masih kering. Itu sering, terutama di musim yang dingin dan kering di negara Timur Tengah itu harus diperiksa baik-baik. Wa batina qadamaik, dan bagian bawah dari telapak kakimu. Kadang kita sudah merasa betul, ketika kita takbir Allahu Akbar, sholat sunnah, ternyata teman lihat, ini masih kering, kita tak sadar. Nah, jadi segera kita keluar dan melengkapi wudhunya itu. Apakah harus dari awal lagi? Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Kalau belum lama boleh, kata Syekh Utsaimin, langsung cuci kaki selesai. Tapi kalau sudah dianggap lama, berarti wudhunya tak sah mulai dari awal. Tayyib. Wal aqibain, yaitu tumit, tengok tumitnya. Indal wudhu, apakah memeriksa? Jawabannya apa? Naam, kita memeriksanya. Tak perlu langsung tergesa-gesa ingin ikut rukuknya imam kalau agak lambat, kalau agak terlambat. Tapi periksa baik-baik dulu daripada nanti khawatir wudhunya tidak sah. Wudhu lebih awal lebih bagus biar tidak tergesa-gesa. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 37, ad-darsus sadis murajaah, mengkaji ulang. Akhadna fi adabil wudu, kita telah mengambil di dalam adab-adab wudu. Yang pertama, antusammiyallaha indal bad'i bil wudu, engkau menyebut nama Allah tatkala memulai wudu. Baik, ini ma'ruf. Yang kedua, idzan tahaita minal wudu, jika Anda telah selesai berhenti dari wudu, tatalaffadzu bi syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Engkau mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Yang ketiga, wa arafna ma huwa sawabu man ata bi syahadataini ba'dal wudu. Kita sudah mengetahui apa pahala orang yang mendatangkan dua kalimat syahadat setelah wudu. Ya, hadis Umar bin Khattab itu ya. Sebenarnya hadis Umar dia, bukan hadis Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir diberitahu Umar bin Khattab. Apa pahalanya? Najm, pahalanya apa? Diizinkan apa yang membaca dua kalimat syahadat setelah wudu? Iya, 8 pintu surga, dia diizinkan masuk di pintu manapun, yaitu kalau dia sudah meninggal dunia nantinya, diizinkan masuk dimanapun. Yang keempat, annahu la yajuzul israfu bil ma, tidak boleh kita berlebihan di dalam memakai air indal wudu awil ghusl, atau ketika mandi. Terutama kalau sudah selesai wudhu, jangan lupa pipe-nya ditutup baik-baik biar air tidak terbuang sia-sia misalkan. Terutama pipe-pipe yang agak lama mungkin. Kadang kita sudah merasa menutup tapi keluar lagi ya, kita tutup baik-baik lagi. Wa dzakarna, ini paling berlebihan nanya, perlu dibuang satu. Dan kita telah menyebutkan
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berwudu dengan mud, dengan satu mud, yaitu dua telapak tangan orang dewasa yang muktadil, yang pertengahan itu. Wa yaghtasilu bis-sa', dan mandi dengan satu sa', yaitu 4 mud. Ila khamsati amdad, sehingga 5 mud. Yang kelima, wa anna man zada ala salasi ghasalat, orang yang melampaui, yang melebihi 3 cucian, lil udwil wahid, untuk satu anggota wudu, faqad asa, sungguh dia telah berbuat buruk, wa ta'adda, dan berbuat berlebihan, ta'adda melampaui batasan, wa zalam, dan yaitu apa, melakukan kezaliman, menganiaya diri sendiri atau menganiaya harta dan semacam itu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, jika kita misalkan masalah mencuci tangan, mungkin karena apa, tak ada gayung, tak ada apa, cedok, ya udah kita pakai telapak tangan, airnya hanya sampai sini habis. Nah, terus kita ambil lagi, baru kemudian sampai ke siku. Ini dinilai 2 kah 1 berarti? Iya, baru dinilai 1 kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Berarti masih boleh tak dia tambah 1 lagi melengkapi? Boleh. Atau apa, ternyata macam tadi tak habis, baru sampai pertengahan apa namanya ini, lengan bawah sudah habis. Kemudian ambil lagi untuk lengan bawah sehingga siku, baru sempurna. Kemudian seperti itu lagi. Berarti apa? Ada berapa kali cedukan kalau dia ingin melengkapi 3? Ada berapa cedukan berarti ya? Perlu berapa? Iya, perlu 6. Apakah dianggap berlebihan? Dianggap berlebihan tidak? Tidak. Karena apa? Kata Imam An-Nawawi, dikatakan 1 kali pencucian adalah jika sempurna, yaitu dari ujung apa ini namanya, jari hingga sampai ke siku. Itu baru dinilai 1. Oh iya. Jadi tidak dianggap berlebihan. Oh, Anda sampai 6. Tak, tadi belum habis. Telapak tangan saya kecil misalkan, saya hanya baru sampai sebagian, lalu tambah sebagian. Oh iya. Kalau sudah sempurna semua kena, baru dinilai 1, dihitung 1. Oh iya. 7 hari. Apa? Zada, menambah. Faman zada ala hada, barang siapa menambahi lebih dari itu. Mana tadi? Zada ala salas, iya. Menambah di atas 3 cucian. Jadi apa? 6 atau 7, 4 atau 5 misalkan. Yang keenam, wa anna man tawaddo'a fataraka makanan, barang siapa berwudu kemudian dia meninggalkan satu tempat, maksudnya dari anggota wudu ada yang tidak tercuci misalkan, walau yasiron, walaupun sedikit saja tempatnya itu, kecil tempat yang bagian yang belum terkena air, biduni ghusl, tanpa adanya pencucian, fa inna wudu'ahu la yasih, maka wudunya itu tidak sah. Ya, harus semuanya kena, bagian yang wajib kena harus semuanya kena. Terkena air sebagaimana mestinya. Yang dicuci ya dicuci, yang diusap ya diusap. Yang ke-7 terakhir, wa anna aksara ma yuhmiluhun nas, kebanyakannya dari bagian yang disia-siakan, ahmala yuhmilu, menyia-nyiakan, yaitu tidak mengambil berat. Baik. Ingdal wudu, ketika berwudu, huwal atiban, yaitu 2 tumit, afwan. Mungkin tergesa-gesa mencuci, lupa bagian situ, ada bagian yang masih kering, air belum sampai. Wa batinul qadamain, dan bagian dalam dari telapak kaki. Dikatakan batin itu bagian apa? Misalkan ini kaki ya. Kata para fuqaha itu bagian yang tidak terkena tanah. Ketika kita menginjak tanah, semuanya kena tak? Terkadang ada yang tak kena, terkadang ada yang tak kena. Bagian yang antara tumit dengan bagian yang depan, itu ada bagian yang agak lekuk ke dalam. Ada sebagian orang yang mampu semuanya kena tanah, ada yang tak kena, sebagiannya tidak kena tanah. Nah, itu dikatakan batin. Bagian itu mungkin gambarannya gitu ya. Saya masing-masing tahu lah ya. Yang agak mendalam itu agak jadi apa semacam lekuan atau ceruk itu. Lekuk. Iya, lekuk. Nah, itu dipanggil batin. Itu terkadang terlewatkan dari pencucian.
Jadi harus diperhatikan bagian itu juga. Wala yukhalliluna asabi al-qadamain wal yadain. Mereka tidak menyela-nyelai jari jemari yang di kaki dan tangan. Hukumnya mustahab. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Sunnah muakkadah. Tapi kalau dikhawatirkan air betul-betul tidak sampai karena ada kadang apa? Kadang antar jari itu terlalu menempel untuk sebagian kaki-kaki orang itu, maka hukumnya jadi wajib. Kalau air tidak sampai kecuali dengan dibantu disela-selai dengan jari tangan istilahnya. Baik. Intinya tujuannya adalah melaksanakan hadis Laqit bin Sabirah, asbil wudu, sempurnakan wudu. Dan juga apa hadis tadi itu ya Abdullah bin Amr, kelengkapannya di sebagian riwayat Nabi mengatakan asbil wudu, sempurnakan wudu. Juga datang dari hadis Aisyah dan hadis Abi Hurairah. Kalau hadis Abi Hurairah ini kalam Abu Hurairah, asbiril wudu. Kemudian wailul lil aqabi minan nar, ini kalam Nabi memang. Intinya wudu itu harus disempurnakan. Ilahuna wallahu a'lam.